Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Riana dengan nomor NPM 2321701701. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim ini tidak dapat diprediksi, bisa secara langsung jangka panjang apa jangka pendek. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan iklim, baik yang berasal dari alam maupun aktivitas manusia. Yang ketiga, ada peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan manusia. Dan yang keempat, ada peserta didik mampu mengetahui upaya apa saja yang bisa mengatasi perubahan iklim. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu apa itu perubahan iklim? Nah, jadi perubahan iklim ini adalah suatu fenomena global yang terjadi akibat peningkatan suhu bumi yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung, seperti perubahan pola cuaca, peningkatan bencana alam, serta gangguan terhadap sumber daya air dan pangan. Yang selanjutnya di sini ada faktor penyebab yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama itu ada pemanasan global. Pemanasan global ini meningkatnya suhu bumi akibat gas-gas seperti karbon dioksida, CO2 dari kendaraan maupun pabrik-pabrik seperti di kota-kota besar. Contohnya itu pabrik semen yang mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida saat memproduksi semen. Akibatnya, gas-gas buangan dari cerobong pabrik menambah jumlah CO2 di atmosfer sehingga mempercepat pemanasan global itu terjadi. Nah, jadi benar ya teman-teman bahwa CO2 ini dari asap dari pabrik itu bisa mengakibatkan pemanasan global yang menumpuk di atmosfer. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab oleh manusia yang kedua itu ada penebangan hutan. Nah, penebangan hutan atau deforestasi adalah kegiatan menghilangkan atau menebang pohon-pohon di hutan dalam jumlah besar untuk berbagai kepentingan. Dalam jumlah kepentingan manusia seperti pembukaan lahan pertanian, pembangunan permukiman, atau penebangan kayu untuk industri. Nah, kegiatan ini menyebabkan berkurangnya jumlah pohon yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Akibatnya, kadar gas rumah kaca di udara meningkat dan memicu pemanasan global serta perubahan iklim. Nah, jadi betul ya, penebangan hutan ini juga bisa masalah jadi pemanasan global. Akibatnya banyak hutan-hutan yang ditebang mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis sehingga dapat panas yang turun ke bumi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pertanian dan peternakan. Nah, kegiatan pertanian dapat menjadi penyebab pemanasan global karena beberapa prosesnya yang menghasilkan gas rumah kaca seperti metana atau CH4 dan dinitrogen oksida atau N2O. Gas-gas ini berasal dari penggunaan pupuk kimia, pembakaran lahan, dan pengolahan tanah yang tidak ramah lingkungan. Nah, pertanian dan peternakan juga ini termasuk ya yang mengakibatkan pemanasan global itu terjadi. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor penyebab oleh alam. Yang pertama itu ada letusan gunung api. Nah, letusan gunung berapi ini eh, mengakibatkan pemanasan global yang diakibat oleh asap-asap yang menutupi lapisan atmosfer sehingga tidak adanya matahari. Nah, yang kedua itu aktivitas matahari. Nah, aktivitas matahari yang terus meningkat mengakibatkan pemanasan global sangat meningkat. Yang ketiga itu ada perubahan arus laut. Nah, perubahan arus laut juga bisa dapat menyebabkan eh, pemanasan global. Dan yang selanjutnya di sini ada
gejala yang dapat dirasakan. Nah, tentu ya yang pertama itu ada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, sekalian menyadari gak ya, eh, dulu pas tahun berapaan itu suhunya itu masih dingin lah ya. Tahun sekarang masih panas, sangat panas lah. Yang kedua itu ada perubahan musim. Nah, perubahan musim ini yang tadinya musim kemarau itu bisa diprediksi dari bulan Januari hingga Agustus. Nah, untuk musim hujan ini diakibatkan oleh Agustus sampai Desember. Nah, yang ketiga itu adanya mencair es di kutub. Nah, mencair esnya di kutub ini bisa dapat menyebabkan pemanasan global. Sehingga es-es yang mencair di kutub ini dapat memicu pemanasan global yang terus meningkat. Dan yang keempat ada peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, peningkatan suhu permukaan air laut ini bisa menyebabkan pemanasan global yang terus terjadi. Meningkatnya air permukaan laut. Nah, baik, yang selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Nah, yang pertama itu ada kesehatan manusia. Tentu saja ya, kesehatan manusia juga dapat terganggu apabila eh, apabila pemanasan global ini terus terjadi, bisa mengakibatkan penyakit DBD sehingga nyamuk-nyamuk dapat bisa terjangkit secara gampang ke manusia. Nah, yang kedua ada pertanian. Nah, pertanian juga ini bisa menjadi dampak perubahan iklim ya. Nah, dikarenakan lahannya yang terus kering dan tandus sehingga tidak dapat menghasilkan panen. Nah, yang ketiga itu ada kerusakan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini disebabkan eh, banyaknya manusia yang menebang pohon sembarangan sehingga dapat terganggu ekosistem yang berada di sana dan juga mengurangi lapisan ozon. Dan yang selanjutnya upaya menanggulangi perubahan iklim. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada menanam pohon dan menjaga hutan. Nah, sebaiknya teman-teman itu harus minimal di rumahnya itu ada menanam pohon untuk mengembalikan suhu di permukaan bumi ini relatif sangat sejuk lah. Nah, yang kedua itu ada mematikan lampu jika tidak digunakan. Nah, kalau bisa pada malam hari itu kalau mau tidur itu itu lampunya harus dimatikan dikarenakan bisa dapat menghemat energi sehingga tidak dapat terjadi pemanasan global. Nah, yang ketiga menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, menggunakan transportasi ramah lingkungan ini seperti menggunakan sepeda. Apabila ingin ke warung itu jangan menggunakan motor lah. Kalau bisa jalan kaki aja apabila yang dekat. Selanjutnya di sini ada kuis. Nah, kuis ini udah ya kemarin. Nah, langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah perubahan iklim ini adalah perubahan suhu rata-rata, pola hujan, dan angin dalam jangka panjang. Penyebab utamanya aktivitas manusia. Tentu ya, gejalanya antara lain suhu meningkat, musim tidak menentu, dan cuaca ekstrim. Dampaknya bisa merugikan kesehatan, pertanian, dan ekosistem. Upaya menanggulanginya bisa dilakukan dengan menghemat energi, menanam pohon, dan mengurangi polusi. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.